Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang database MySQL dan DDL. Pada mata praktikum sistem basis data. Yang pertama-tama yang harus teman-teman siapkan itu adalah SAMPP-nya. Kemudian kita start aja dulu. Kemudian chat cell. Nah, kalau udah masuk, kita masuk ke penjelasannya dulu. Apa itu database? Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer sehingga dapat diperiksa, digunakan menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. SQL itu apa sih? SQL itu adalah Structured Query Language. SQL itu adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data itu sendiri. Kemudian apa itu DDL? DDL itu adalah Data Definition Language. DDL biasa digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data. Misalnya tabel, view, user, dan sebagainya, sampai auto-increment nantinya. Umumnya DDL menggunakan perintah create, alter, dan drop. Namun kita juga bisa menggunakan modify, change, dan rename. Nah, perintah dasarnya DDL itu ada 3. Yang pertama ada create, alter, dan drop. Create ini digunakan untuk membuat database dan table. Kemudian ada alter digunakan untuk memodifikasi strukturnya. Dan drop itu untuk menghapus database, kolom, ataupun tabel. Nah, yang pertama berarti yang harus kita lakukan ada create, membuat database-nya. Caranya gimana? Teman-teman buka SAMPP, start Apache sama start MySQL, kemudian klik cell. Nanti kalau udah muncul seperti ini. Kemudian kalau udah muncul selnya kita ketikkan untuk masuk ke MariaDB-nya. Nah, di sini udah masuk. Nah, pertama berarti buat database-nya dulu sama tabelnya. Caranya gimana? Seperti ini. Create database. Contohnya sampel SBD deh. Titik koma, enter. Nah, ini database-nya udah kebuat. Nah, kalau udah kebuat langsung aja kita pakai database-nya. Use sample SBD. Ya, fungsi query-nya apa? Use sample SBD ini untuk menggunakan database sampel SBD ini gitu, teman-teman. Jadi nanti kita berada di database tersebut. Kemudian enter. Nah, kita udah berada di sampel SBD. Nah, selanjutnya bikin tabelnya. Caranya gimana? Bikin tabel sama kolom-kolomnya atau objeknya. Create table, namanya user, contohnya ID, int, kemudian username, kemudian pakai varchar. Kalau di bahasa lain kan string ya, kalau di sini varchar. Kemudian maksimal karakternya 25. Kemudian ada username, berarti ada password, varchar juga 25. Nah, ini untuk membuat table dan isinya atau objeknya. Nah, kemudian cara menambahkan primary key-nya gimana sih? Cara menambahkan primary key, kan primary key itu adalah yang unik ya, yang bisa beda di antara yang lain. Berarti kita taruh primary key-nya di ID. Oke. Kemudian kalau udah kita enter. Nah, di sini udah terbuat database dan tabelnya. Kemudian kita lihat, kalau mau lihat strukturnya gimana caranya, Kak? Tinggal des sampel SBD, koma. Oh, dsc user. Nah, seperti itu. dsc nama tabel. Di sini udah ada strukturnya yang udah kita buat tadi. Di sini primary key-nya ada di field ID. Gitu, not null, dan yang lainnya varchar bisa null nanti. Kemudian selanjutnya kalau udah buat database sama tabel, kita masuk ke perintah-perintah alter aja nih, kita coba. Setelah ke alter, nanti akan masuk ke drop. Oke, kita coba dulu yang alter. Menambahkan kolom.
menambahkan kolom, alter table user, alter table nama tabelnya itu user, kemudian add nama varchar 50. Nah, berarti nanti setelah menambahkan kolom, di sini ada field nama di bawah password dengan varcharnya 50, maksimal 50 karakter. Kemudian kita lihat tabel usernya yang terbaru, hasilnya seperti ini. Namanya itu di bawah password. Kemudian ada alter, menambah kolom setelah kolom. Sama kayak tadi, bedanya di sini ditambahkan after apa gitu, after field apa, misalkan ID. Nah, karena tadi nama udah ya, berarti di sini kita kasih contoh aja. Kemudian enter. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini adalah output dari alter table yang menambahkan kolom setelah kolom. Contohnya ini ada di bawahnya ID. Gitu. Kemudian selanjutnya itu mengganti nama tabel. Caranya gimana? Menggunakan rename. Rename user to contohnya user deh, ditambahkan S aja. Nah, sukses. Nama tabelnya udah ganti ke users. Kita coba panggil dash user tanpa S, maka di situ adalah tampilnya error. Karena apa? Karena nama tabelnya itu udah berganti jadi user gitu. Jadi kita panggilnya tambahkan user sesuai yang udah kita rename. Nah, maka akan tampil. Setelah mengganti nama tabel, di sini ada menambahkan primary key. Nah, karena ini udah ada primary key-nya, berarti kita hapus dulu primary key-nya. Caranya gimana? Alter table user, ingat pakai S karena tadi nama tabel udah diganti, user drop primary key. Ini untuk menghapus primary key. Sukses. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, di sini primary key-nya udah hilang yang di field ID. Nah, kemudian cara menambahkan primary key-nya. Cara menambahkan primary key. Cara menambahkannya alter table user add primary key. Kemudian dalam kurung mau di field yang mana gitu teman-teman. Kita masukkan di ID, jadi dalam kurungnya ID dan kita lihat lagi. Nah, di sini udah ada primary key-nya lagi pada struktur tersebut gitu. Setelah itu masuk ke menambahkan atribut auto increment. Nah, auto increment itu apa sih? Jadi nanti untuk auto increment itu dia bakal menambahkan secara otomatis gitu. Jadi nggak kita setting 1, 2, 3, enggak. Jadi nanti secara otomatis pada misalkan auto incrementnya kita tambahkan di field ID. Nah, nanti di ID ini dia akan menambah secara otomatis 1, 2 dan seterusnya sesuai datanya gitu, teman-teman. Itu auto increment. Nah, caranya gimana? Cara menambahkannya? Cara menambahkannya alter table user, kemudian modify. Nah, nama kolomnya yang mau kita modif itu yang mana? Karena auto increment berarti ID int, tinggal tambahkan auto increment gitu, teman-teman. Kemudian jangan lupa titik koma. Kemudian di enter. Nah, di sini udah terbuat. Nah, kita lihat strukturnya. Nah, di sini ada auto increment pada record extra gitu, teman-teman.
Nah, berarti menandakan bahwa si field ID ini merupakan primary key dan merupakan auto increment gitu, teman-teman. Ini untuk cara menambahkan auto increment. Kemudian cara mengganti nama kolom. Alter table, user, change, ID. Dari ID ini nanti menjadi contohnya ID user deh, int, titik koma. Nah, di sini terganti karena kita change ID menjadi ID user. Itu untuk mengganti nama kolom. Selanjutnya masuk ke perintah alter lagi, mengubah tipe data. Saya contohkan untuk mengganti tipe datanya, berarti kita menambah kolom baru dulu. Alter table, nama kolom apa ya yang kira-kiranya bisa diganti tipe datanya. User add tanggal lahir deh misalnya, kan nanti kita ganti tipe datanya, pacar. Kemudian kalau udah kita tambahkan, langsung aja ke mengubah tipe data tadi. Caranya gimana? Alter table, user, modify, tanggal lahir. Nah, tipe datanya kita ganti date gitu. Kalau date ini kita nggak usah setting maksimal berapa karakternya, karena dianya sendiri itu udah mengetahui kalau ya tanggal atau tentang hari-hari itu dia udah paham gitu. Jadi maksimal karakternya udah ditentukan dari sana. Jadi tinggal enter aja. Kemudian kita dash. Maka tipe datanya berubah jadi date yang tadinya varchar. Ini untuk mengubah tipe data. Kemudian selanjutnya menghapus kolom. Gimana sih cara menghapus kolom? Nah, di sini alter table, drop, mau ngapus kolom yang mana? Kita hapus contoh deh, yang contoh. Kemudian enter. Oh, alter table user, drop contoh. Nah, seperti itu. Maka contohnya udah hilang, udah dihapus. Kemudian cara menghapus atribut auto increment. Cara menghapusnya itu adalah alter table user, modify, id underscore user not null. Nah, ini cara menghapus auto increment. Oh, karena auto incrementnya hilang di sini, hilangnya karena tadi kita kan mengganti ID menjadi ID user ya. Jadi kalau kita ingin ada auto incrementnya tetap, nah ketika mengganti ID user ini, tambahkan berarti auto incrementnya gitu. Jadi biar tetap ada auto incrementnya. Jadi kalau di kasus seperti ini berarti kita tambahkan dulu auto incrementnya, biar nanti bisa mendemonstrasikan cara menghilangkan atribut auto increment. Alter table user, nah ini kita tambahkan dulu auto incrementnya di kolom ID user karena tadi kan dihapus. Nah, ini ada auto increment ya. Cara menghapusnya gimana? Alter table user, modify, id user int not null.
Nah, ini adalah query untuk menghapus auto increment. Kalau sebelumnya kan untuk menambahkan auto increment, nah ini untuk menghapusnya. Kemudian kita panggil lagi. Nah, auto incrementnya udah hilang. Gitu. Itu untuk perintah-perintah alter. Kemudian selanjutnya yang terakhir, perintah-perintah drop. Di sini ada menghapus database dan menghapus table. Nah, berarti pertama kita hapus tabelnya dulu. Drop table user. Maka tabel user tadi yang udah kita coding-codingin itu udah hilang. Kita ceknya gini. Error karena tabelnya udah dihapus. Gitu, teman-teman. Itu untuk perintah drop menghapus table. Selanjutnya menghapus database. Caranya gimana? Sama, drop database. Nama database-nya tadi sampel SBD. Titik koma. Nah, berarti ini database-nya sudah terhapus. Jadi kalau kita panggil, kita lihat itu juga nggak ada, bakal error. No database. Nah, kita tampilin, ada nggak tadi database sampel SBD, masih ada atau enggak? So database titik koma. Nah, nggak ada. Jadi database dan tabel yang tadi sudah kita hapus dan kita sekarang berada di non. Berarti tandanya kita tidak berada di database manapun. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan, saya demonstrasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam mendemonstrasikan. Kalau tadi ada error-error, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.